teman-teman ingat, secara umum ada 6 proses tahapan penelitian, dimulai dari persiapan penelitian, kemudian persiapan pengumpulan data, kemudian juga pengumpulan data. Nah, persiapan pengumpulan data berarti bicara pada instrumen, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, ada wawancara, kemudian ada kuesioner, observasi, ataupun juga dokumentasi. Nah, ketika data sudah terkumpul semua, apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan pengolahan data dan juga melakukan analisis data dari semua data yang terkumpul di dalam proses penelitian kita. Nah, apa tahapannya? Nanti kita bisa diskusikan setelah ini. Nah, kemudian yang terakhir, nanti setelah selesai semuanya, maka kita akan melakukan penulisan laporan. Nah, perlu kemudian saya sampaikan di sini di awal bahwa pengolahan data maupun dan analisis data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Nah, dalam sesi kali ini, saya coba concern dulu kepada topik bahasan kita, yaitu pengolahan data dan analisis data dalam penelitian model atau dengan pengumpulan data kualitatif. Nanti next di materi berikutnya kita diskusi pada teknik pengumpulan data, yaitu data-data yang bersifat kuantitatif. Nah, teman-teman semua, apa itu kemudian pengolahan data dan analisis data kualitatif? Secara umum, kata Bogdan, yaitu proses mencari serta menyusun secara sistematis data. Dari mana kemudian data diperoleh? Satu, dari wawancara, yang kedua dari observasi, ya, catatan lapangan, seperti yang kemarin sudah kita diskusikan, dan juga bahan-bahan lain, bisa dokumentasi, atau kemudian bisa jadi dari jurnal-jurnal, atau dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang. Jadi kita bisa, ya. Dan ini kemudian data-data yang kemudian terkumpul dalam proses penelitian kita. Nah, bagaimana cara melakukan pengolahan dan menganalisis data? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengorganisasikan data dulu. Kemudian setelah data terorganisasi dengan baik, kemudian kita jabarkan ke dalam unit-unit. Ya. Dan kemudian kita melakukan sintesa, kemudian kita membuat ke dalam pola, sampai kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji dalam membuat kesimpulan kita. Karena bisa jadi tidak semua data itu penting. Maka kewajiban kita adalah memilah dan memilih data yang kemudian sejalan atau kemudian sesuai dengan topik penelitian yang kita kerjakan. Bagaimana proses kemudian melakukan pengolahan data atau penganalisisan data dalam penelitian sifatnya kualitatif? Maka proses penganalisisan data dan pengolahan data itu sifatnya induktif, yaitu kemudian nanti di ending, di akhir. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bisa kita lakukan di awal, kita menduga dulu dengan membuat sebuah hipotesa. Yang berikutnya adalah berkelanjutan. Artinya apa? Bahwa proses pengolahan dan proses penganalisan data itu kemudian dimulai dari awal sampai kemudian dengan akhir, dan prosesnya nggak akan berhenti. Kecuali apa? Datanya jenuh. Apa itu jenuh? Nanti kita diskusikan setelah ini. Nah, tujuan akhirnya apa dalam proses pengolahan data ini dan penganalisan data ini? Tujuan akhirnya adalah kita memperoleh makna. Maka makna ini menjadi tujuan penting. Kemudian kita menghasilkan pengertian-pengertian sampai kemudian kita menghasilkan konsep serta mengembangkan sebuah hipotesis atau teori yang baru. Maka tujuan dari riset kualitatif kan sebenarnya bukan menguji teori, tapi dia menciptakan teori. Dia juga tidak menguji hipotesis, tapi kemudian dia akan mengembangkan atau membuat sebuah hipotesis yang baru. Kapan dimulai pengolahan data? Yaitu diawali sebelum terjun ke lapangan dan sesudah pengumpulan data. Jadi prosesnya lama teman-teman semua, ya. Jadi mulai dari awal sampai kemudian kita sebelum terjun ke lapangan, kita sudah nyari data, dokumentasi, macam-macam. Sesudah pengumpulan data pun kita juga bisa melakukan proses pengolahan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebelum ke lapangan? Yaitu pertama kita melakukan analisis data sebelum masuk ke lapangan. Data dari mana? Ya macam-macam, bisa kita peroleh dari studi pendahuluan kita, atau kita peroleh dari data-data yang sekunder. Masih ingat data sekunder? Oke, kalau teman-teman lupa silahkan cek di materi sebelumnya yang bicara tentang data sekunder. Kenapa? Karena ini akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian kita. Meskipun seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa dalam konteks penelitian kualitatif bisa jadi rumusan masalah akan berkembang. Studi pendahuluan seperti apa, nanti bisa jadi akan berkembang. Data sekunder ini seperti apa, nanti bisa jadi akan berkembang. Sehingga fokus penelitian itu bisa berubah dalam penelitian kualitatif. Nah, bagaimana selama di lapangan kita melakukan pengolahan dan kemudian penganalisis data, apa saja yang kemudian kita olah?
Maka aktivitas dalam analisis data kualitatif ini teman-teman Anda, kakak tingkat Anda itu sering menggunakan konsepnya Miles and Haberman, yaitu berbicara tentang analisis data secara interaktif. Ya. Namanya saja interaktif itu berarti antara elemen A dengan elemen B dengan elemen C satu dengan yang lain saling terhubung. Nanti kita lihat elemen-elemennya apa saja. Karena konteksnya interaktif, maka dia akan berlangsung terus-menerus sampai tuntas. Sehingga datanya itu jenuh. Jenuh itu apa? Jenuh itu datanya nggak ada yang baru. Datanya kemudian sudahlah, data antara A dengan B, datanya sama. Antara B dengan C, D, semuanya datanya sama. Oke, berarti data sudah jenuh. Tidak ada informasi yang baru yang kemudian kita dapatkan. Dengan demikian, berarti data kemudian sudah kita analisis. Data kemudian sudah kita olah. Itu yang kemudian kita lakukan selama di lapangan. Aktivitasnya apa? Kata Miles and Haberman yang disebut dengan analisis interaktif, itu pertama adalah data reduction atau reduksi data. Apa itu? Nah, kita bicarakan setelah ini. Kemudian kedua adalah data display. Dan yang ketiga nanti adalah conclusion drawing atau verification. Ini adalah tiga elemen kunci yang ada di dalam penelitian atau di dalam analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Haberman. Hampir mahasiswa atau kakak-kakak tingkat Anda itu melakukan analisis interaktif atau analisis penelitian kualitatif yang kemudian studinya lapangan, interview itu kemudian dengan menggunakan analisis interaktif. Bentuknya seperti apa? Nah, teman-teman semuanya, ini yang kemudian disampaikan oleh Miles and Haberman, yaitu kemudian ada data collection. Data collection berarti kita mengumpulkan data terlebih dahulu, data kita kumpulkan. Ya. Apa penelitian kualitatif pengumpulan datanya? Ya, betul, satu wawancara. Yang kedua, ya, observasi. Masih ingat ya, observasi ada dua tipe observasi, partisipan dan non-partisipan. Yang ketiga, ya, kita bisa pakai data dokumentasi. Dokumentasi macam-macam ya, bisa film, bisa kemudian berita dan sebagainya. Nah, kalau kemudian data sudah terkumpul, apa yang bisa kita lakukan? Yang berikutnya yang kemudian kita lakukan adalah reduction. Ya, kita kemudian mengurangi dulu, kita memilah dulu. Memilah dan memilih data-data yang kemudian berguna bagi kita, atau kemudian data-data yang kemudian bisa kita gunakan dalam konteks penelitian kita. Nah, kalau kemudian data sudah terreduksi, data sudah terkurangi sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita sajikan data itu. Data kita display data kita. Data display sampai kemudian kita bikin conclusion atau drawing atau verifying atau verification. Nah, ini tahapannya interaktif ya, antara data collection kemudian dengan data display dengan data reduction itu kemudian satu dengan yang lain bisa saling mengisi. Perhatikan teman-teman, dari conclusion itu bisa ke data collection loh. Artinya kalau konklusinya kemudian ada yang kurang, bisa mengumpulkan data lagi. Dan itu tidak berlaku di dalam penelitian kuantitatif. Kalau sudah bikin konklusi sudah selesai. Kualitatif enggak, semuanya masih bisa berjalan proses pengumpulan data terus sampai kemudian data yang kita kumpulkan itu adalah data yang sifatnya jenuh. Bagaimana langkahnya? Teman-teman bisa lihat pada bagian atas ada periode pengumpulan data, yaitu kemudian sampai kemudian tahapan-tahapan ya. Reduksi data itu kemudian jadi selama penelitian berlangsung, data display itu kemudian juga selama penelitian berlangsung, kemudian setelah penelitian berlangsung sampai kemudian dilakukan analisis. Terakhir itu adalah di kesimpulan kita. Ya. Kesimpulan kita baru kemudian nanti akan menghasilkan sebuah analisis, akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang inherent dengan fokus penelitian kita. Nah, kita cek langkah pertama yaitu data reduction. Apa data reduction? Data di lapangan itu kan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka mohon maaf, modal peneliti itu pertama adalah alat tulis, ya. Kemudian adalah recorder. Ya, recorder bisa dari handphone, ya, alat tulis macam-macam, block note macam-macam. Kenapa? Karena kita akan mendokumentasikan. Handphone juga karena untuk memfoto. Ya, di lapangan kadang-kadang juga ada hal yang kemudian bisa kita dokumentasikan melalui foto ataupun melalui video. Ya. Nah, semakin lama di lapangan data itu semakin banyak. Ya. Nah, biasanya orang semakin banyak data itu semakin kompleks dan rumit. Ya. Maka kemudian perlu analisis data melalui reduksi. Tujuannya apa? Ya kemudian untuk merangkum, mengkategori, memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal yang penting. Kemudian setelah itu kita bisa cari tema dan polanya seperti apa. Nah, itu yang kemudian akan kita kembangkan di dalam data reduction. Nah, kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang beda, sesuatu yang asing. Oh, ini nggak ada nih dengan di teori kita dan sebagainya. Oh, ini ada sesuatu yang baru bagi kita. Nah, atau kemudian dia belum memiliki pola sendiri. Nah, ini yang harus kemudian menjadi fokus penelitian kita. Perhatian kita di sana.
Kenapa? Karena ada hal yang sifatnya anomali, adalah yang kemudian sesuatu yang kemudian terjadi itu di luar sebagaimana mestinya gitu. Polanya kok berbeda. Nah, ini yang menjadi menarik perhatian kita. Misalnya kemudian ada yang melakukan riset misalnya berkaitan dengan bagaimana kemudian perbedaan respon antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat di dalam melakukan penanggulangan COVID-19 misalnya. Ya, ada pemerintah yang kemudian sikapnya kemudian gerusa-gerusu, gegabah dan sebagainya. Tapi ternyata dia kemudian polanya itu kemudian ternyata dia unik. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan dan sebagainya. Itu berarti sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita. Kenapa dia begitu gitu? Atau kemudian misalnya kemarin ada yang kemudian menggunakan kearifan lokal dalam kampanye COVID-19. Ya, misalnya ada yang kemudian menggunakan pocong di daerah Purworejo kalau nggak salah, maka itu menjadi menarik gitu. Di India juga menarik kampanye kemudian untuk COVID-19, bagaimana dia menaruh ambulans, ya, ada prank gitu, prank orang seperti pasien penderita COVID sehingga orang yang lalu lalang di jalan itu dimasukkan ke dalam ambulans gitu. Ini menjadi perhatian peneliti. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan sebagaimana mestinya dilakukan oleh orang-orang dalam kampanye anti COVID-19. Oke, setelah data penjelasan tentang data reduction, kita lihat dengan contoh misalnya. Ini data banyak sekali ya. Ada yang angka, ada yang kemudian huruf besar, huruf kecil, ada simbol, ya, macam-macam ini. Ini data di lapangan seperti ini. Ya. Sehingga kita itu harus kemudian mereduksi. Jadi milih yang penting. Kemudian kita membuat kategori. Oke, kita pilih dengan huruf besar, dengan huruf kecil dan angka. Yang kepakai kemudian kita buang, kita skip. Ya. Misalnya kita kumpulkan huruf besar. Huruf besarnya itu ada berapa sih F-nya? E-nya ada berapa sih? Kita kumpulkan semua. Huruf kecilnya kita kumpulkan semua. Angkanya kita kumpulkan. Kenapa? Karena simbol ya, dan yang lain-lain itu kemudian nggak penting. Jadi yang penting hanya huruf besar, huruf kecil, dan angka. Di luar itu kita nggak pakai. Ini namanya reduksi data. Jadi informasi-informasi yang penting itu yang kemudian kita kumpulkan, yang nggak penting kita drop. Nah, bagaimana dengan data display? Kalau kemudian data sudah tereduksi, maka kita lakukan data display atau kemudian kita sajikan data itu. Ya, bentuknya bisa uraian singkat, bisa bagan, bisa hubungan antar kategori, bisa flowchart atau sejenisnya, atau proses itu juga bisa. Ya. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 seperti apa? Misalnya ada kemudian perusahaan yang melakukan pemberdayaan masyarakat, ya, PT Holcim misalnya, kita bikin ini. Bagaimana flowchartnya, bagaimana kemudian tahapannya, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 seperti apa. Itu yang kemudian kita displaykan. Tapi bisa jadi belum secara komprehensif. Nah, kalau kata Mas Haberman, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Maka seringkali kita berbasisnya adalah hasil interview kita berupa teks wawancara kita. Sehingga saya kemudian baru berkali-kali menyampaikan ke teman-teman untuk kemudian selalu merecord, selalu kemudian merekam hasil wawancara, kemudian mengetik. Setelah dari ketikan itu baru nanti kita bisa dilihat bagaimana cara melakukan analisisnya. Ya, kenapa? Karena kekayaan dari penelitian kualitatif itu adalah berupa teks yang sifatnya narasi. Itu yang. Nah, dengan mendisplaykan data, maka kita akan mudah itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ini kemudian apa rencanakan kerja yang akan kita lakukan berikutnya berdasarkan apa yang telah kita pahami. Ya. Atau ada juga yang bikin grafis, metrik, network atau chart, tapi ini jarang ya. Seringkali kemudian orang menggunakan naratif sama kemudian flow aja, chart aja, flow chart gitu, proses yang menjelaskan tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini dan sebagainya. Nah, kemudian juga untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan, maka perlu dijawab pertanyaan. Nah, apakah Anda tahu apa isi data display? Jangan-jangan peneliti sendiri nggak paham. Nah, kalau peneliti nggak paham, ya berarti harus kemudian dibaca ulang lagi data-data tersebut. Apa yang unik dan apa yang kemudian baru di dalam konteks. Nah, ini contoh data display misalnya. Kita reduksi dulu dari huruf besar, huruf kecil, angka, membuang yang tidak terpakai. Nah, kemudian setelah itu kita sajikan ke dalam pola. Misalnya ini ya, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka yang kemudian kita temukan. Oh, kemudian kita lihat nih, polanya apa? Oh, huruf besarnya ada apa aja sih? Apakah dari A sampai Z? Oh, ternyata enggak. Kemudian angkanya apakah dari 0 sampai dengan 9? Oh, ternyata enggak. Ada yang satunya enggak ada. Ya, kemudian huruf kecilnya apa aja sih? Itu yang kemudian kita klasifikasikan. Karena ada data yang double kan. Ya. F-nya kok 3?
yang direduksi data, ya berarti kemudian kita press, karena F itu berarti informasinya sama, berarti F-nya menjadi 1, O-nya menjadi berapa, itu yang kemudian kita klasifikasikan. Ya. Nah, data ini harus kemudian terhubung ya, antara huruf besar, huruf kecil, ya, antara kemudian angka, ini kemudian semuanya saling terhubung. Semuanya kemudian berlaku, semuanya kemudian interaksi antara satu dengan yang lain. Ini pola, gambaran, bagaimana satu mempengaruhi yang lain juga mempengaruhi. Contohnya data display seperti ini ya. Ada kesalahan operator langsung, kesalahan operator kesalahan di luar operator, kesalahan tidak diketahui, kesalahan operator tidak langsung. Ini yang kemudian kita contoh data display. Sehingga kemudian dari fishbone, orang menyebutnya gambarnya adalah fishbone, tulang ikan. Itu kemudian kita jadi tahu di operator apa aja sih kesalahannya, yang di luar operator apa aja sih, yang tidak diketahui apa aja sih. Ya, ini bagian dari display. Sehingga kita bisa mengkategorikan data tersebut. Ya, kemudian kita bisa menyajikan data tersebut ditambah dengan hasil. Nah, terakhir adalah kita melakukan conclusion, drawing atau verification. Ya, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, kesimpulan yang mungkin menjawab rumusan masalah bisa jadi yang sejak awal kita tentukan. Ya. Tetapi bisa jadi tidak. Kenapa? Karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu berkembang. Setelah penelitian masuk ke lapangan, itu kan berkembang masalah. Bisa jadi berubah. Bisa jadi sama, tapi bisa jadi juga berubah. Seringnya gimana, Pak? Ya, seringnya berubah. Kenapa? Karena bisa jadi di lapangan kita menemukan fakta yang menarik. Nah, setelah itu berarti kemudian kita harus bergeser nih. Rumusan masalah di awal harus kemudian kita sesuaikan dengan rumusan masalah yang baru yang kemudian kita tentukan pasca kita berada di lapangan. Nah, terakhir kesimpulan itu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi hal-hal baru apa yang kemudian kita temukan, hal-hal yang unik apa yang kita temukan gitu. Nah, misalnya dalam konteks riset kami dulu tentang media-media Islam misalnya, maka ternyata yang menarik adalah bahwa media-media Islam yang kemudian tidak terafiliasi oleh organisasi Islam tertentu atau kita kategorikan sebagai unaffiliated, itu ternyata lebih banyak lebih populer di website atau di internet. Nah, itu menjadi menarik. Kenapa mereka bisa begitu? Bagaimana manajemen pengelolaan mereka? Nah, ini yang kemudian menjadi kesimpulan untuk kemudian disajikan. Sehingga harapannya setelah penelitian itu adalah bahwa organisasi-organisasi Islam yang kemudian menggunakan website itu kemudian bisa ngikutin pola pengelolaan atau manajemen website atau manajemen media baru yang dimiliki oleh website yang kemudian tidak terafiliasi tertentu. Misalnya apa? Dulu ya kita bandingkan antara era Muslim, kemudian dakwah tuna, kemudian juga dengan organisasi seperti NU, Muhammadiyah, ya, Dewan Dakwah dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi temuan menarik sehingga organisasi-organisasi Islam yang kemudian punya website itu harus kemudian bekerja memperbaiki pengelolaan websitenya.